pagi. Perkenalkan saya Dr. Asa akan membantu pada sesi pada pagi hari ini dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Ira. Baik Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu ada keluhan apa hari ini? Saya mau pasang pagi. Oh, pasang AKB ya. Baik Ibu. Kalau Ibu mau pasang AKB itu jadi ada beberapa pilihan seperti ada IUD dan ada juga yang implan. Kalau IUD dua-duanya sama-sama efektif. Untuk yang IUD ini efektifnya itu dari 0,6 hingga 0,8 kehamilan per 100 lebih perempuan. Sedangkan untuk yang implan ini 0,2 hingga 1 kehamilan setiap 100 perempuan. Jadi dua-duanya sama-sama efektif tinggi. Cuman kalau yang IUD ini memang dia kan dipasang saja. Kalau yang implan ini kan dia ada proses pembedaannya. Jadi untuk pemasang atau masa ada proses pembedaannya. Tapi kalau untuk yang AKDR ini walaupun tidak ada pembedaan, tapi perlu ada perubahan siklus haid, mungkin haidnya akan lebih lama dan banyak dan bisa haid lebih sakit. Jadi ibu tetap ingin untuk yang mana kalau itu? Yang IUD aja. Yang ini saja dari. Jadi untuk untuk pemasangan IUD ini kalau boleh tahu ibu hari terakhirnya kapan Bu? Seminggu lalu. Minggu lalu. Lamanya berapa? Kurang lebih 5 hari. Pola perdarahannya normal atau? Normal. Baik. Apakah sudah pernah ada kehamilan juga sebelumnya? Sudah ada. Berapa Bu kalau boleh tahu? Satu. Dan sukses ya Bu ya? Sukses. Baik. Lalu apakah ada kehamilan yang tidak normal Bu atau ektopik atau di luar dari ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau apakah saat haid ada nyeri yang hebat Bu? Tidak ada. Baik. Apakah sedang mengalami anemia atau baru bukan dari anemia? Tidak ada. Baik. Apakah dari riwayat infeksi dari genital atau riwayat penyakit menular seksual sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Apakah ada infeksi panggul mungkin sebelumnya? Tidak ada. Baik. Apakah ada ada riwayat penyakit pasangan? Tidak. Ya. Apakah dari riwayat servis Bu sebelum mengalaminya? Tidak. Baik. Nanti prosedurnya ibu akan dibagikan di meja pemeriksaan, nanti akan dipasangkan menggunakan spekulum dan peralatan pemasangannya. Mungkin ada sedikit kurang enak. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Yang ditanyakan sebelumnya mungkin Bu? Tidak ada. Kalau boleh Bu, apakah sudah memasukkan kandung kami sebelumnya? Sudah ada. Baik, kalau sebelum nanti kalau kita aja. Nanti juga tolong dibersihkan juga area tangan dengan air bersih dan sabun. Nanti setelah itu silakan baringin sejak cuci tangan terlebih dahulu. Oke, jadi pertama yang dilakukan adalah palpasi dahulu daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan lainnya dari suprapubis. Lalu atur lampu yang terang agar dapat melihat serviks. Lalu gunakanlah sarung tangan yang sudah di DTT. Dengan anggapan sarung tangan sudah di DTT. Lalu setelah itu adalah mengatur peralatan dan bahan-bahan yang sudah disterilkan dalam mode steril atau DTT. Lalu selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan genitalia eksternal dan palpasi juga kelenjar kelenjar skena dan kelenjar Bartoli. Lalu amati apakah adanya nyeri atau discharge. Lalu selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan spekulum. Pemeriksaan spekulum, lalu periksa apakah ada lesi atau leukorea pada vagina. Lalu lihat juga infeksi serviksnya apakah benar atau tidak. Lalu bila ada sekret vagina mencurigakan, maka lakukan pemeriksaan spesimen. Bila tidak, maka lakukan pembersihan vagina, porsium dan sekitarnya dengan melakukan povidone iodine. Lalu setelahnya setelah melakukan pemeriksaan serviks,
lakukan pemeriksaan bimanual. Pastikan gerakan serviks bebas, lalu tentukan besar dan posisi uterusnya, dan juga pastikan bahwa tidak ada kehamilan, dan pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada aneksa. Lalu selanjutnya adalah membuka dan merendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Lalu mengenai sarung tangan baru. Lalu jelaskan proses pemasangan AKDR yang akan dilakukan. Bu, pemeriksaan selanjutnya adalah pemasangan AKDR, di mana nanti akan menggunakan peralatan untuk memasukkan ke dalam, akan menggunakan spekulum juga, kan akan ada aturan mengenakan apakah ibu tidak apa-apa bersedia Bu. Baik. Lalu yang dilakukan selanjutnya adalah memasukkan lengan AKDR untuk yang jenisnya AKDR CUT380A di dalam kemasan sterilnya. Dengan langkah-langkah membuka sebagian plastik penutupnya dan tarik ke belakang, lalu masukkan pendorong ke dalam tabung inserter atau menyentuh benda tidak steril, lalu letakkan kemasan ke tempat yang datar, lalu selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR dan pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan, kemudian lengannya akan melipat. Lalu setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengannya itu, lalu angkat sedikit tabung inserternya, dorong dan putar, masukkan lengan AKDR sudah terlipat tersebut dalam tabung inserter, pastikan cuci biru sejajar dengan lengannya, pastikan juga ujung pendorong menyentuh ujung AKDR, dan baru situ AKDR siap untuk dimasukkan. Untuk peralatannya adalah tabung inserter yang telah dibuka setengah tadi, lalu dimasukkan untuk pengetahuan lengan AKDR-nya, sehingga nanti akan didapatkan peralatan seperti demikian. Lalu setelah itu adalah memasang AKDR. Setelah menggunakan sarung tangan yang baru, memasang spekulum vagina untuk melihat serviks dahulu. Lalu selanjutnya adalah mengusap vagina dan serviks dengan antiseptik 2 hingga 3 kali. Lalu selanjutnya adalah menjepit serviks dengan tenakulum dan memasukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh untuk mengukur ke dalam kafum uteri. Lalu selanjutnya adalah menggeser leher biru pada tabung inserter tadi. Tabung inserter sesuai hasil pengukuran kedalaman dari alasannya, kedalaman dari sonde tadi. Lalu setelahnya adalah setelah kita siap untuk memasang AKDR, dengan pertama adalah mengangkat tabung AKDR-nya dari kemasan tanpa menyentuh tempat yang tidak steril. Lalu pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal atau sejajar dengan lengan AKDR. Lalu sementara lakukan tarikan hati-hati pada tentakulum. Masukkan tabung inserter dalam uterus sampai leher birunya itu menyentuh serviks atau sampai adanya tahanan. Lalu selanjutnya adalah memegang serta tahan tentakulum dan pendorong dengan satu tangan. Demikian. Lalu pasang AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu adalah dengan menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong
lalu keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks hingga leher biurnya itu menyentuh serviks itu terasa adanya tahanan. Lalu setelah itu keluarkan, lalu potong benangnya, agak kepanjangan. Lalu setelah dipotong benangnya, keluarkan temakulum dan keluarkan serviksnya. Keluarkan spekulumnya. Lalu setelah itu rendam semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu buang bahan sudah dipakai kalau sudah disediakan. Lalu celupkan kedua tangan memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin dahulu. Lalu dibuka dan untuk diseretkan. Lalu setelah itu cuci tangan dengan air dan sabun, lalu amati klien selama 15 menit sebelum memperbolehkannya pulang. Untuk benang AKD sudah dipasang, jadi nanti kalau misalnya merasa ada yang menjadi dalam vagina ibu atau setelah menstruasi, itu mungkin bisa dicek dan mungkin dilupakan. Mungkin akan memasang benang sendirinya nanti. Terus lalu kalau sudah memotong kuku dan cuci bersih tangan pada posisi jongkok, nanti masukkan saja jari tengah untuk menarik benang sampai ke pangkalnya. Nanti jika tidak menemukan benang atau benang yang memanjang atau keraba batang alat implannya, segera periksakan diri saja ke klinik nanti akan saya bantu lagi. Nanti kalau juga ada efek sampingnya silakan konsultasi ke fisik saja nggak apa-apa. Lalu kalau memang ibu ingin dicabut alat kontrasepsinya, nanti nggak apa-apa, silakan dulu lagi. Nanti itu setiap saat dicabut tidak masalah. Apakah ditanyakan sebelumnya? Belum ada. Baik, kalau itu